Selamat pagi teman-teman. Sekarang seperti biasa kita akan berlatih soal, di mana soal yang akan kita bahas adalah bagian soal verbal analogi. Kenapa kita akan membahas bagian verbal analogi dulu? Karena tentunya di antara 21 bab yang nanti akan kita pelajari sesuai dengan kisi-kisi, materi ini adalah materi yang paling mudah terlebih dahulu. Tentunya nanti ke depannya kita akan berlatih soal yang lain juga, tapi kita fokus ke bagian verbal analogi dulu, gitu ya. Oke, di sini ada soal masjid dan langgar. Silakan kalian tulis dan silakan kalian kerjakan dan tulis jawabannya di kolom komentar. Nanti kalau waktunya sudah habis, kita akan kerjakan bareng-bareng, kita akan bahas terkait dengan jawaban yang paling benarnya apa. Oke. Jadi teman-teman, ini adalah salah satu tipe soal menurut pemerintah, yaitu kisi-kisi bagian verbal analogi. Dan pastinya soal seperti ini akan keluar. Jadi sebelum kita mempelajari materi yang lain yang banyak, yang sulit-sulit, kita maksimalkan dulu soal-soal yang mudah gitu ya. Jadi ini adalah pertemuan live TikTok saya yang ketiga. Sebelumnya saya sudah mengadakan live 2 kali dan ini adalah yang ketiganya gitu ya. Dan tentunya live-live seperti ini kita akan mengadakannya secara rutin. Silahkan kalian yang belum follow akun TikTok saya untuk segera nge-follow dan nanti kita akan bareng-bareng untuk membahas soal ini gitu ya. Oke, di sini ada yang sudah menjawab, Ira Fitriani B. Ada Ari Kurniawati, halo Kak Adit, halo. Ada Dia Yenai menjawab yang B. Kira-kira apakah betul atau tidak nih jawabannya yang B gitu ya. Dan coba dong sambil ditulis di kolom komentar kira-kira kata kuncinya apa. Kira-kira kata kuncinya apa? Oke, sekarang kita langsung bahas saja untuk soal ini ya. Jadi betul untuk soal ini jawaban yang paling tepatnya itu adalah jawaban yang B. Kenapa yang B? Karena jadi untuk soal ini di sini kan ada kata masjid dan langgar. Nah, ternyata kata kuncinya itu adalah dibalik dan lebih kecil. Betul tempat ya. Jadi maksudnya dibalik dari kanan ini adalah langgar ini adalah lebih kecil daripada masjid, atau masjid itu tipe masjid yang kecilnya itu disebut dengan langgar gitu ya. Sebagaimana kalau untuk kapal, tipe kapal yang kecilnya itu kita disebutnya itu istilahnya adalah skoci. Jadi gambar skoci itu kayak seperti ini gitu ya, perahu kecil atau kapal api kecil gitu ya. Jadi bisa dipahami untuk soal ini jawabannya adalah jawaban yang B, oke? Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Silakan teman-teman untuk segera kerjakan, tulis jawabannya di kolom komentar. Oke, saya berikan waktu 50 detik mulai dari sekarang. Oke, saya ingatkan kembali bahwa ternyata untuk persiapan rekrutmen CPNS 2023 itu udah pasti ada. Kapan? Yaitu sekitar bulan Juni. Maka dari itu kalau kita hitung mulai dari sekarang sudah bulan Maret gitu ya. Berarti Maret, April, Mei, Juni. Jadi sekitar 4-5 bulan lagi. Maka dari itu teman-teman, kita akan mengadakan live kelas TikTok seperti ini gratis secara rutin. Tentu buat kalian yang belum follow silahkan follow dulu gitu ya. Nanti kita akan sering mengadakan live-live ini. Ini adalah pertemuan live yang ketiga. Tentunya kita akan terus mengadakan live-live gratis seperti ini. Niatnya untuk membantu teman-teman semua yang ingin mempersiapkan diri semaksimal mungkin untuk CPNS 2023. Oke, di sini ada Alga yang menjawab yang A, ada Puput menjawab yang B, kemudian Ira Fitriani menjawab yang B. Kira-kira menurut kalian jawabannya ini apa? Dan coba dong sambil ditulis kira-kira kata kunci yang paling tepatnya itu apa gitu ya, kata kuncinya. Di sini ada kata sungai dan laut. Oke, di sini ada yang bilang B, AR, Tere juga menjawab yang B. Terus apalagi nih? Kira-kira kata kuncinya apa? Tempat pemberhentian. Oke. Kata Diayena ini ada tempat pemberhentian. Oke. Jadi kalau menurut saya ini kata kuncinya itu adalah bermuara atau berujung. Jadi sungai itu bermuara atau berujungnya nanti airnya adalah ke laut. Sebagaimana kereta api nanti itu tempat pemberhentiannya atau tempat ujungnya yaitu adalah stasiun gitu ya. Jadi betul sekali dia Yenai tempat pemberhentiannya. Jadi ini bisa kita katakan seperti itu. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah jawaban yang B. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nih. Masih banyak soal-soal yang akan kita bahas pagi ini. Oke, di sini ada kata payung dan hujan. Saya berikan waktu 50 detik. Silakan kalian kerjakan, tulis jawabannya di kolom komentar dan juga kalian tulis kira-kira kata kuncinya apa. Nanti kita akan bahas bareng-bareng kalau waktunya sudah habis. Oke, Dia Yenai sudah menjawab yang B, Cale menjawab yang B, Wana menjawab yang B. Labnya sampai jam berapa? Mungkin sekitar 1 jam saja ya, Ari Kurniawati. Oke, kenapa sih di sini waktunya saya berikan cuma 50 detik. Kenapa? Karena nanti pada saat pelaksanaan aslinya pun kalian akan diberikan 110 soal
dan harus kalian kerjakan dalam waktu 100 menit. Jadi kalau kita bagikan 110 soal dibagikan dengan 100 menit, berarti satu soal harus bisa kalian kerjakan dalam waktu 54 detik saja. Jadi dengan saya berikan waktu 50 detik, semoga kalian bisa terlatih gitu ya mengerjakan soal-soalnya. Oke, sekarang untuk soal ini ternyata banyak yang menjawab yang B, ada yang menjawab yang E, Alam Saputra. Puput Anggraini menjawab yang B, Tere menjawab yang E, ada yang B, ada yang E. Oke, kita lihat gitu ya. Ini kata kuncinya adalah melindungi dari ya. Kalau saya lebih tepat melindungi dari. Jadi payung itu adalah melindungi dari hujan. Sebagaimana jaket melindungi daripada hawa dingin. Jadi jawaban yang paling tepatnya itu adalah jawaban yang E, teman-teman. Seperti itu ya. Kalau yang B, apakah atas melindungi dari buku? Kurang tepat ya. Jadi mungkin yang paling lebih tepatnya sampul gitu ya, melindungi daripada buku gitu ya. Oke, jadi untuk soal ini jawabannya adalah jawaban yang E, teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada kata rambut dan keriting. Kira-kira menurut kalian jawaban yang paling tepatnya apa? Saya berikan waktu 50 detik nih. Oke, jadi untuk mengerjakan soal seperti ini, caranya adalah kita harus mencari kata kuncinya terlebih dahulu gitu ya. Kalau sudah dapat kata kuncinya, baru kita melihat ataupun mencari pasangan kata yang lain yang memiliki kata kunci yang sama gitu ya. Nah, maka dari itu silakan nih untuk soal ini kira-kira jawabannya apa? Endika menjawab yang B, Natasha menjawab yang B, Alamsa yang B. Kira-kira kata kuncinya apa nih teman-teman? Kira-kira kata kuncinya apa? Coba dong sambil tulis di kolom komentar, ada yang mengatakan kata kuncinya apa gitu ya. Sambil kalian di tap-tap di layar, di share-share juga ya teman-teman. Sama-sama kata sifat keriting dan mancung. Rambut modelnya keriting. Terus maksudnya gimana Wana? Rambut modelnya keriting katanya. Kriteria kata Tere. Jenis rambut model. Oke. Kata kuncinya jenis. Oke, sekarang kita lihat ya yang paling tepat kata kuncinya apa gitu ya. Oke, jadi betul sekali nih kalau saya di sini menuliskan kata kuncinya itu adalah jenis dari. Jadi dibalik ya, keriting itu merupakan jenis daripada rambut. Sebagaimana yang paling tepat adalah mancung itu merupakan jenis daripada hidung. Ada yang pesek, ada yang mancung gitu ya. Jadi jenis-jenisnya gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat betul sekali untuk soal ini adalah jawaban yang B teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Kira-kira menurut kalian untuk soal ini jawaban yang paling tepat yang mana? Oke, sambil jangan lupa silakan kalian tuliskan kata kuncinya apa. Oke, saya berikan waktu 50 detik dari sekarang. Oke, silakan yang sudah bisa melihat soal ini kalian kerjakan, tulis jawabannya di kolom komentar. Sambil di tap-tap di layar ya teman-teman dan klik tombol share dan bagikan kepada teman mungkin yang membutuhkan, karena nanti kita akan mengadakan live rutin seperti ini secara gratis. Niatnya saya pengen ngebantu kalian saja supaya kalian persiapannya semakin matang. Kenapa? Karena nanti pada saat bulan Juni sudah resmi ya akan segera dibuka dan ternyata berkaitan dengan formasinya itu akan dijelaskan di bulan April. Jadi sudah semakin dekat sekali, maka dari itu kita harus persiapannya semaksimal mungkin gitu ya. Oke, kira-kira untuk soal ini jawabannya yang mana nih? Ada Endika menjawab yang B. Oke, makasih nih buat teman-teman yang sudah bantu tap-tap di layar. Apalagi nih teman-teman? Makasih Endika. Gak tahu. Oke, coba. Nah, itu lemas karena anemia, bangga karena prestasi. Oke, setuju gak sama P itu? Lemas karena anemia, bangga karena prestasi, teman-teman. Setuju nggak teman-teman? Atau ada yang apa? Lemas dikarenakan anemia, jadi bangga karena prestasi kata Wana. Setuju kata Eci. Oke, sekarang kita bahas ya. Nah, kalau di sini saya menyebabkan ya kata kunci jadi dari dibalik itu maksudnya di kanan ke kiri. Anemia menyebabkan lemas, sebagaimana prestasi akan menyebabkan bangga gitu. Jadi kalau di sininya dituliskan kata dibalik berarti dari kanan ke kiri. Kalau nggak dibalik dari kiri ke kanan. Jadi kata kuncinya itu adalah menyebabkan, anemia menyebabkan lemas. Jadi kita harus cari lagi nih kata pasangan kata yang memiliki kata kunci yang sama. Nah, sebagaimana yang C ya.
Prestasi menyebabkan bangga, takut menyebabkan patuh, kurang tepat ya. Ideal menyebabkan tebut, tidak. Sehat menyebabkan olahraga, tidak. Basket menyebabkan senam, kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang C gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Ada kata disertasi dan juga ada kata doktor. Kira-kira menurut kalian untuk soal ini jawabannya yang mana dan alasannya apa? Saya berikan waktu 50 detik dari sekarang. Kira-kira menurut kalian jawabannya yang mana gitu ya. Oke. Ari Kurniawati yang D. Kenapa? Alasannya apa? Ari Kurniawati menjawab yang D. Kira-kira apa sih alasannya? Disertasi untuk meraih gelar doktor, skripsi untuk meraih gelar sarjana. Setuju nggak sama P kupu-kupu tuh? Setuju nggak sama kupu-kupu tadi? Disertasi untuk meraih gelar doktor, skripsi untuk meraih gelar sarjana. Kata Dino setuju. Kalau dokter membuat disertasi, kalau sarjana membuat skripsi, kata Eci. Gimana teman-teman, setuju nggak? Oke, setuju katanya dari AR. Setuju. Oke, pada setuju ya. Jadi kita lihat ya, betul ya. Ini kalau saya membuat kata kuncinya itu adalah tugas akhir. Jadi doktor tugas akhirnya itu adalah, atau disertasi tugas akhir doktor, sebagaimana skripsi itu adalah tugas akhir dari sarjana. Buruh tugas akhirnya upah, padat tugas akhirnya kering kurang tepat, kuat tugas akhirnya kokoh, presiden tugas akhirnya negara bukan. Jadi yang paling tepat adalah yang D teman-teman. Skripsi tugas akhirnya adalah sarjana gitu ya. Seperti itu teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Jadi untuk soal ini kira-kira apa kata kuncinya dan tulis jawabannya di kolom komentar. Saya berikan waktu nih teman-teman 50 detik mulai dari sekarang. Silakan kalian kerjakan secepat mungkin, tulis jawabannya di kolom komentar. Kenapa saya berikan waktu 50 detik? Karena nanti pada saat pelaksanaan tes aslinya pun kalian akan diberikan 110 soal yang harus kalian kerjakan dalam waktu 100 menit. Jadi kalau 110 soal dibagi dengan 100 menit, ternyata satu soalnya itu adalah 54 detik. Kalian harus bisa mengerjakannya. Maka dari itu kita harus terus berlatih mengerjakannya gitu ya. Dengan cepat, dengan berlatih sebanyak mungkin soal-soal seperti ini. Karena teman-teman, kata kunci seperti ini berdasarkan data gitu ya. Dari tahun ke tahun itu mungkin tidak akan beda jauh. Jadi mungkin bisa jadi hanya cuman beda angka dikit saja. Maka dari itu dengan kita berlatih berbagai variasi soal, mungkin kalian akan bisa. Kenapa? Karena cuman beda angka doang. Jadi kalian harus semakin banyak saja berlatih soalnya. Oke, di sini ada kata masif dan utuh nih teman-teman. Ada Ira yang menjawab E, ada Senjaku menjawab yang E, ada Nurjana menjawab yang A, ada Dino menjawab yang E. Nih dari kata kupu-kupu, kata kunci sebab katanya gitu ya. Kata kunci sebab. Setuju nggak teman-teman? Kata kuncinya sebab gitu ya. Kata kuncinya sebab. Sinonim itu kata Nurjana. Sinonim. Oke. Sekarang kita lihat ya teman-teman untuk soal ini. Betul sekali, ini kata kuncinya sesuai dengan yang Nurjana katakan, ini adalah sinonimnya atau persamaan katanya gitu ya. Jadi di sini ada kata masif dan utuh. Masif dan utuh itu betul sama-sama merupakan persamaan katanya. Maka dari itu yang paling tepat itu adalah jawaban yang A. Karena pokok dan primer itu tuh merupakan sama-sama katanya gitu ya. Atau persamaan katanya. Jadi yang paling tepat itu adalah jawaban yang A. Masif itu utuh, betul ya Ari Kurniawati, betul sekali. Jadi untuk soal ini jawaban yang paling tepatnya itu adalah jawaban yang A. Siapa aja nih teman-teman yang betul untuk soal ini? Oke. Nah, mungkin saya ingatkan teman-teman buat kalian yang belum follow akun ini. Jadi gini teman-teman, sekarang ini sudah jelas tahun 2023 pemerintah akan membuka rekrutmen CPNS besar-besaran yaitu pada bulan Juni. Maka dari itu kalau kita hitung sekarang bulan Maret, April, Mei, Juni. Jadi ada 4 bulan lagi persiapannya. Maka dari itu silakan kalian follow akun ini. Kenapa? Kita akan mengadakan live rutin seperti ini secara gratis. Niat saya hanya untuk ingin membantu kalian saja supaya kalian lebih siap dalam mengerjakan soalnya. Nanti kita akan mengadakan live rutin seperti ini secara gratis gitu ya, secara rutin. Jadi silakan kalian follow dulu supaya kalian tahu nih kapan jadwal live saya, dan juga kalian akan mendapatkan notif mungkin ya kalau kita mengadakan live seperti ini. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada kata mata dan wajah. Kira-kira menurut kalian jawaban yang paling tepatnya yang mana? Silakan kerjakan 50 detik dari sekarang. Nanti kalau sudah pada menjawab, kita akan bahas bareng-bareng. Oke?
Oke teman-teman, kira-kira kata kuncinya apa gitu ya. Dan mungkin saya tekankan, jadi untuk CPNS itu sendiri sudah enak banget. Kenapa enak? Karena kisi-kisinya sudah jelas dari pemerintah, ada 21 bab yang harus kalian pelajari gitu ya. Dan salah satunya adalah bab seperti ini. Ini masuk ke dalam bab verbal analogi gitu ya. Maka dari itu teman-teman, kita mempelajari terlebih dahulu karena ini adalah masih live pertemuan saya yang ketiga. Kita pelajari dulu materi-materi yang sangat mudah seperti ini. Kalau kita nanti sudah paham, kita berlanjut ke materi-materi berikutnya. Tenang saja karena kita masih punya waktu 4 bulan, mungkin ada 120 hari. Kita akan bahas bab-bab lain di berikutnya gitu ya. Di sini ada kata Mas Gunawan ya, ada apa nih? L menjawab yang A. Kemudian ada Siska menjawab yang E. Kata Eci, mata bagian dari wajah, bantal bagian dari ranjang. Gimana teman-teman, setuju nggak? Coba kita lihat lagi yang lain nih. Ada yang bilang A, ada yang bilang E. Dan coba dong sambil ditulis kata kuncinya apa. Kira-kira kata kuncinya apa? Kira-kira kata kuncinya apa menurut kalian? Kemudian alasannya apa gitu ya, kata kuncinya apa? Letak, kata Pesona Nusa Penida, letak. Letak mata, letaknya di wajah. Coba. Mata terletak di wajah, bantal terletak di ranjang, kata Abdurrahim. Mata terletak di wajah, bantal terletak di ranjang. Gimana? Setuju nggak sama Abdurrahim? Kalau mata terletak di wajah, bantal terletak di ranjang. Setuju ya? Oke, banyak yang bilang letak. Oke, kita lihat. Oke, jadi saya kata kuncinya itu adalah adadi gitu ya. Adadi. Oke, setuju ya. Jadi mata itu ada di wajah, sebagaimana yang paling tepat adalah bantal ada di ranjang. Meja ada di kursi, kurang tepat. Lisan ada di tulisan, kurang tepat. Abstrak ada di nyata, ini bukan. Cerek ada di aluminium, bukan. Cerek itu adalah tempat air minum yang bercerat gitu ya. Dibuat dari loyang dan sebagainya. Kemudian bantal ada di ranjang. Jadi betul. Jadi jawabannya adalah jawaban yang E. Oke. Untuk soal ini jawabannya adalah jawaban yang E. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ada kata pro dan setuju. Kira-kira menurut kalian jawaban yang paling tepatnya itu yang mana? Apakah asbak dan rokok, variasi dan individu, kontra dan acuh, purna bakti dan pensiun, lari atau lepas? Oke, kalian tulis di kolom komentar. Kira-kira jawabannya apa? Saya berikan waktu 50 detik mulai dari sekarang. Dan sama kalian tulis juga alasannya gitu ya. Atau kata kuncinya apa untuk menjawab soal ini. Oke, saya ingatkan kembali teman-teman, ini adalah pertemuan live saya yang ketiga, baru ketiga kali pertemuan. Jadi kita akan mengadakan live rutin TikTok seperti ini, supaya kita bisa belajar secara gratis gitu ya. Untuk kalian yang bersungguh-sungguh ingin mendaftar CPNS 2023, yang ternyata akan dibuka di bulan Juni, berarti persiapannya 4 bulan lagi nih, saya akan membimbing teman-teman semua untuk mengadakan live seperti ini. Dan juga saya membuat grup ya. Jadi buat kalian yang pengen masuk grup silahkan. Caranya gimana? Caranya sudah saya jelaskan di story IG saya, namanya Aditya_Master Tutor. Jadi silakan kalian follow IG saya. Di sana di story-nya ada penjelasan mengenai cara masuk grupnya gitu ya. Oke, di sini udah ada yang banyak. Kata Zikri Muhammad jawabannya D, sinonim. Kemudian apa lagi nih? Kata Pesona Nusa Penida, persamaan katanya gitu ya. Setuju nggak teman-teman kalau ini merupakan persamaan katanya? Setuju nggak teman-teman kalau ini yang merupakan persamaan katanya? Oke, saya ingatkan teman-teman, nih ini adalah pertemuan live yang ketiga dan kita akan mengadakan secara rutin, secara gratis untuk kalian yang pengen masuk PNS gitu ya. Silakan nih di sini di atas di sini ada tombol ikuti, ada tombol follow. Silakan kalian follow dulu. Kenapa? Supaya kalian nanti akan mendapatkan live rutin gratis seperti ini gitu ya. Oke, jadi sekarang kita bahas. Betul ya, untuk soal ini, jadi kata kuncinya itu adalah betul memang merupakan sinonimnya. Karena pro dan setuju itu merupakan sama-sama katanya, atau pro itu sama dengan setuju gitu ya. Kalau tidak setuju ya berarti kontra gitu ya. Maka dari itu kita cari nih di antara kelima option A, B, C, D, dan E, yang merupakan sinonimnya yang mana? Ternyata sinonimnya itu adalah purna bakti dan pensiun. Kenapa? Karena ternyata purna bakti itu menurut KBBI artinya adalah pensiun atau setelah berakhir masa bakti gitu ya. Jadi untuk soal ini jawaban yang paling tepatnya betul sekali, jawabannya adalah jawaban yang D. Bismillah PNS 2023 kata Zikri Muhammad, amin. Saya doakan buat teman-teman yang mengikuti live kelas pagi ini bersama dengan saya, semoga kalian bisa lolos nih untuk menjadi CPNS 2023. Amin ya teman-teman. Tapi ingat, kita fokus untuk
berlatih soal dulu gitu ya. Nama IG-nya apa? Nama IG-nya Aditya_Master Tutor. Nanti di sana ada cara untuk masuk ke dalam grupnya gitu ya. Dan ternyata sudah 600-an orang yang masuk ke dalam grupnya. Silakan nih buat kalian yang belum masuk untuk segera masuk ke dalam grup WA tersebut. Oke, di sini ada kata massa dan kilogram. Kira-kira menurut kalian jawabannya yang mana? Oke, next kata Lisma. Kira-kira menurut kalian jawabannya yang mana? CPNS buka bulan berapa Kak? Bulan Juni ya, sudah dijelaskan oleh pemerintah. Tahun ini CPNS akan segera dibuka di bulan Juni. Maka kita akan ada sekitar 4 bulan lagi waktu persiapannya. CPNS dibuka untuk lulusan apa? Sudah jelas ya, kemarin dijelaskan bahwa ada sekolah kedinasan juga. Jadi bisa juga untuk kalian yang lulusan SMA untuk mengikuti sekolah kedinasannya juga gitu ya. Ataupun mungkin bisa juga nanti kita tunggu di bulan April ini ternyata akan dijelaskan juga mengenai formasinya ada apa saja. Dan bisa jadi mungkin ada formasi-formasi yang untuk lulusan SMA juga gitu ya. Oke, sekarang ini sorry ya. Ini belum saya berikan waktunya nih. 50 detik mulai dari sekarang. Oke teman-teman, saya ingatkan kembali nih buat kalian yang belum follow akun ini, segera follow. Kenapa? Karena penting banget gitu ya untuk follow akun ini. Kita akan mengadakan live class rutin gratis seperti ini. Jadi maka dari itu kalau kalian follow, mungkin kalian akan mendapatkan notifikasi ketika ketika kita akan mengadakan live TikTok gratis. Dan saya tekankan ya teman-teman, buat kalian yang belum masuk ke dalam grup, segera untuk masuk ke dalam grupnya dulu. Kenapa? Karena supaya tahu nih nanti pembelajarannya seperti apa dan juga nanti akan mendapatkan bimbingan via grup WA-nya gitu ya. Caranya gimana? Kalian follow saja akun IG saya Aditya_Master Tutor. Nanti di sana di story-nya sudah saya jelaskan bagaimana cara untuk masuk ke dalam grupnya tersebut gitu ya. Oke teman-teman, kira-kira yang apa nih kata kuncinya? Kira-kira kata kuncinya apa teman-teman? Makasih nih yang udah kirim-kirim jajanan. C, ukuran satuan, karena salah satu satuan pada massa adalah kilogram, karena salah satu satuan pada suhu adalah Fahrenheit. Setuju nggak teman-teman? Kata Abdurrahim, karena salah satu satuan pada massa adalah kilogram dan salah satu satuan pada suhu adalah Fahrenheit. Setuju nggak Fahrenheit? Setuju nggak teman-teman? Satuan, oke. Jadi katanya Aswara setuju. Setuju. Oke, sekarang kita bahas. Jadi betul, ini kata kuncinya itu adalah satuan, teman-teman. Di sini ada kata massa dan juga ada kata kilogram. Jadi antara massa dan kilogram ini satuannya gitu ya. Jadi satuan dari massa adalah kilogram, sebagaimana satuan daripada suhu yaitu adalah salah satunya adalah Fahrenheit. Jadi jawabannya adalah jawaban yang C, teman-teman. Satuan dari rupiah uang bukan, kebalik ya. Satuan dari rusak cacat bukan, satuan dari listrik dinamo bukan, satuan dari malas rajin bukan, teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Silahkan kerjakan secepat mungkin, tulis jawabannya di kolom komentar. Saya ingatkan, ini baru pertemuan kali TikTok live saya yang ketiga. Sebelumnya saya sudah mengadakan live TikTok gitu ya. Untuk yang kedua kali, ini baru yang ketiga dan ini baru permulaan. Silakan buat kalian yang serius pengen lolos CPNS 2023, saya bantu dengan memberikan pembelajaran secara gratis, tidak perlu bayar, dengan cara live seperti ini gitu ya. Maka dari itu silakan follow akun ini teman-teman. Yang belum follow silakan segera follow akun ini. Ini di atas kalau tidak salah ada tombol ikuti, silakan kalian klik terlebih dahulu untuk tombol ikuti tersebut. Nanti kita akan mengadakan live rutin seperti ini supaya membantu teman-teman yang betul-betul serius pengen lolos untuk CPNS 2023 supaya persiapannya semakin matang. Saya tekankan kembali, ada 21 bab yang harus kalian pelajarin jika kalian pengen lolos gitu ya. Dan nanti tentunya kita akan mempelajari semua babnya dari TIU, TWK, TKP-nya gitu ya. Dan juga nanti saya akan menjelaskan cara cepatnya. Setiap jam berapa live-nya? Untuk jadwal live-nya saya tidak tentu, cuman gitu ya. Nanti saya akan selalu mengingatkan di dalam grup untuk jadwal live-nya. Jadi silakan kalian masuk ke dalam grupnya. Follow dulu IG saya Aditya_Master Tutor. Oke, di sini ada kata murid dan perpustakaan, teman-teman. Kira-kira apa nih? Coba saya lihat dulu di kolom komentar. Ada yang bilang A, ada bilang B, Rizky, ada yang bilang B, Aza. Grupnya manakah? Grupnya ada di IG ya. Di IG sudah saya jelaskan caranya. IG-nya Aditya_Master Tutor. Jadi saya memberikan pembelajaran secara gratis ya. Oke, banyak yang bilang B. Kira-kira ini kata kuncinya apa teman-teman? CPNS dibuka kapan? CPNS dibuka bulan Juni. Jadi ada 4 bulan lagi nih persiapan kita. Silakan follow.
Kayak mana nih teman-teman? Individu. Maksud grupnya berbayar nggak? Enggak berbayar ya. Murid, coba nih. Ini kata kuncinya mana nih? Murid meminjam buku di perpustakaan, nasabah meminjam uang di bank. Setuju nggak teman-teman sama Arya ARXYZ? Murid meminjam buku di perpustakaan, kemudian nasabah meminjam uang di bank. Setuju nggak? Setuju. Oke, kalau saya di sini ada di ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah betul yang B. Gitu ya. Jadi yang B ini murid ada di perpustakaan ataupun nasabah ada di bank. Ataupun kata kunci seperti tadi betul ya. Misalkan tadi murid meminjam buku di perpustakaan, nasabah meminjam uang di bank gitu ya. Jadi jawabannya adalah jawaban yang B. Lanjut ke soal berikutnya. 50 detik mulai dari sekarang. Silakan kalian segera kerjakan. Tulis jawabannya di kolom komentar. Nanti kita akan bahas bareng-bareng. Oke. Saya tekankan teman-teman, silakan yang belum follow untuk segera follow. Kita akan mengadakan live rutin seperti ini secara gratis menuju kalian nanti persiapan seleksi CPNS yang akan dibuka besar-besaran di bulan Juni gitu ya. Maka dari itu ada 21 bab yang harus kita pelajarin bersama. Tenang saja, ini baru pertemuan yang ketiga, maka kita baru bahas materi-materi yang mudah dulu. Nanti tentunya kita akan bahas bareng-bareng 21 bab yang merupakan kisi-kisi dari pemerintah. Jadi kebanyakan orang itu belajarnya itu bingung, belajarnya itu yang mana. Tapi sebetulnya tidak perlu bingung. Kenapa? Karena materi yang diujiankannya itu sudah jelas dijelaskan oleh pemerintah, ada kisi-kisinya. Jadi kita tinggal mempelajari kisi-kisinya saja untuk bisa lolos gitu ya. Nanti kita akan bareng-bareng membahas kisi-kisinya di live berikutnya gitu ya. Oke, di sini saya lihat helm di atas kepala, atap di atas rumah. Kira-kira yang mana nih yang paling tepat teman-teman? B, karena pelindung kepala adalah helm dan pelindung rumah adalah atap. Kepala pakai helm, rumah pakai atap. Kira-kira kata kuncinya yang paling enak apa nih teman-teman? Kata kuncinya melindungi, kata Diai. Kata Dia Jenai, kata kuncinya melindungi. Setuju nggak? Melindungi. Setuju nggak teman-teman melindungi? Setuju ya? Setuju ya teman-teman? Oke, memakai katanya. Ada juga yang bilang memakai. Menggunakan, ada yang juga memakai, kepala pakai helm. Oke, sekarang kita bahas ya. Kalau saya di sini kata kuncinya itu adalah melindungi, betul ya, melindungi ataupun menutupi. Jadi di sini jadi kanan ke kiri ya. Helm itu melindungi ataupun menutupi kepala, sebagaimana atap itu adalah melindungi rumah ataupun menutupi rumah. Jadi jawabannya adalah jawaban yang B, teman-teman. Oke, seperti itu ya teman-teman. Paham ya untuk soal ini ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Kira-kira untuk soal ini jawaban yang paling tepatnya apa nih teman-teman? Ada hewan, makanan, sate. Gitu ya. Oke, silakan teman-teman yang belum follow untuk follow dulu. Saya akan mengadakan live gratis rutin seperti ini. Jadi kalau kalian follow mungkin kalian akan tahu notifnya. Dan juga kalian saya sarankan masuk ke dalam grupnya. Caranya gimana? Follow dulu IG saya. Cara masuk ke dalam grupnya sudah dijelaskan di story IG saya gitu ya. Kenapa masuk grup? Supaya nanti kalian akan mengetahui jadwal live-nya kapan lagi gitu ya. Dan yang paling penting adalah follow. Oh ini lupa. 50 detik mulai dari sekarang. Nanti kalau waktunya sudah habis kita akan bahas bareng-bareng. Kira-kira teman-teman kata kuncinya untuk soal ini yang mana? Kira-kira kata kuncinya apa teman-teman? Kira-kira kata kuncinya apa? Gitu ya. Lapar. Sapi lapar. Kira-kira kata kuncinya apa teman-teman? Kata umum, kata khusus katanya. Terus apa nih teman-teman? Jenisnya katanya. Sapi adalah kenyang. Bagiannya. Coba. Yang ada yang nulis dong. Kira-kira kata kuncinya apa nih untuk menghubungkan antara hewan makan sate? Kata kunci jenis kata Nisa. Jenis, oke, jenis. Oke teman-teman, saya ingatkan kembali nih, yang belum follow untuk segera follow dulu. Kenapa? Supaya nanti kalian akan tahu nih jadwal live berikutnya kapan. Dan nanti kalian akan mendapatkan live class gratis rutin seperti ini gitu ya. Oke, sekarang kita bahas. Kalau saya di sini kata kuncinya adalah contohnya teman-teman. Jadi di sini kita karena yang ditanyakan di sebelah kiri gitu ya.
Dan di sebelah kanannya lengkap, jadi makanan dan sate. Sate itu adalah contoh daripada makanan. Dan contoh daripada hewan berarti apa? Yaitu jawabannya adalah sapi gitu ya. Jadi jawabannya betul sekali, jawabannya adalah yang C. Gimana, bisa dipahami nggak teman-teman untuk soal seperti ini? Jadi untuk soal seperti ini pada intinya kata kunci, kita harus mencari terlebih dahulu kata kuncinya, kemudian kata kunci tersebut kita gunakan untuk mencari pasangan kata yang lain yang memiliki kata kunci yang sama. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Sekolah pintar dan titik-titik. Silakan kalian kerjakan secepat mungkin. Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Oke? Kira-kira menurut kalian jawaban yang paling tepatnya yang mana nih? Oke. Sekolah pintar. Apakah tidur kamar, ilmu buku, makan kenyang, kemudian bumi tanah, kemudian baca majalah, ataupun apa nih teman-teman? Akhirnya tontonanku berbobot. Alhamdulillah ya teman-teman. Jadi intinya saya ingin membantu sekali teman-teman yang serius pengen lolos CPNS 2023. Dan kebetulan 2023 CPNS itu akan membuka rekrutmen besar-besaran di bulan Juni. Berarti sisa waktu kita ada 4 bulan lagi. Maka dari itu saya akan menemani teman-teman semua berjuang selama 4 bulan ke depan untuk mempersiapkan diri berlatih soal, membahas soal-soal yang sesuai dengan kisi-kisi dari pemerintah. Karena kebanyakan orang itu belajar tidak sesuai dengan kisi-kisi. Dan sayang banget nanti capek-capek belajar tapi tidak ada yang keluar. Kita fokus kepada soal-soal yang sesuai dengan kisi-kisi saja. Biar mudah gitu ya. Nanti kalian akan keluar. Oke, untuk soal ini ternyata waktunya sudah habis. Saya pengen lihat dulu di TikTok manfaatnya, fungsinya, kata Mardiana. Apalagi nih kata kuncinya? Belajar pintar. Ilmu buku. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah manfaat atau tujuannya. Kata kuncinya adalah manfaat atau tujuannya. Betul nggak teman-teman? Setuju nggak teman-teman? Dan bagus katanya membuat kita ataupun hasilnya apa katanya gitu ya. Oke, sekarang kita bahas ya. Nah, kalau saya di sini kata kuncinya adalah akan membuat. Jadi sekolah akan membuat pintar, sebagaimana makan akan membuat kenyang. Jadi jawabannya adalah jawaban yang C teman-teman. Bisa dipahami ya untuk soalnya teman-teman. Jadi tidur akan membuat kamar, ilmu akan membuat buku, tidak. Bumi akan membuat tanah, tidak. Baca akan membuat majalah, tidak. Kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Karena makan akan membuat kenyang. Lanjut ke soal berikutnya. Kira-kira untuk soal ini jawabannya yang mana teman-teman? Saya ingatkan kembali teman-teman, silahkan segera follow akun saya di sini. Di sini ada tombol follow ataupun ikuti. Kenapa? Ini adalah pertemuan live saya yang ketiga. Jadi kalian tidak ketinggalan untuk memfollow akun saya. Dan saya akan mengadakan live rutin gratis seperti ini gitu ya. Maka dari itu silakan kalian segera follow supaya kalian mengetahui nih live saya berikutnya kapan gitu ya. Kenapa penting? Karena ini sebetulnya penting untuk kalian yang belum bekerja gitu ya. Kenapa? Karena ternyata di CPNS 2023 itu akan membuka besar-besaran di bulan Juni. Maka dari itu sisa waktu kita ada sekitar 4 bulan lagi untuk mempersiapkan diri, mengetahui kisi-kisinya apa saja, jenis soalnya seperti apa, sehingga pada saat nanti bulan Juni kalian bisa sudah siap, betul-betul siap, mempersiapkannya sudah sangat matang, hingga akhirnya kalian bisa lolos di CPNS 2023 dan menjadi PNS gitu ya. Amin. Jadi saya akan menemani teman-teman berjuang dengan mengadakan live TikTok gratis seperti ini. Nanti saya akan beritahukan jadwalnya. Jadi silakan kalian follow dulu dan juga follow IG saya namanya Aditya_Master Tutor. Alangkah baiknya kalian juga ikut ke dalam grup WA-nya karena saya juga sudah punya grup WA-nya. Sudah ada sekitar 600 orang yang gabung. Ini gratis ya. Saya cuma ingin membimbing gratis saja buat kalian yang serius saja gitu ya. Caranya gimana? Ada di IG saya, di sana dijelaskan bagaimana cara untuk masuk ke dalam grupnya di story-nya. Oke. Apa nih untuk soal ini jawabannya? Saya lihat dulu ada yang bilang, kata kuncinya adalah arenanya. Tempat arena. Oke, arenanya ya. Kita lihat ya. Oke, tempatnya betul. Jadi kata kuncinya untuk soal ini adalah tempatnya. Pembalap itu tempatnya di sirkuit. Sebagaimana petinju itu tempatnya adalah di ring. Gimana teman-teman? Saya pengen nanya dulu nih. Untuk tipe soal ini, tadi saya sudah menjelaskan ada 21 bab yang akan diujiankan di CPNS. Dan ini adalah salah satu babnya. Apakah kalian sudah paham menjawab soal-soal seperti ini? Apakah kalian sudah betul-betul mengerti gitu ya cara menjawabnya? Kalau sudah paham silakan kalian tulis di kolom komentar ya. Paham katanya ya. Insya Allah paham. Oke, jadi yang penting kita paham dulu ya.
Yang penting paham dulu cara mengerjakannya seperti apa. Oke. Cara gabungnya gimana? Kalian follow aja IG saya. Nanti di IG saya itu di story-nya sudah ada penjelasan mengenai cara masuk ke dalam grupnya. Lanjut ke soal berikutnya. Silakan saya berikan waktu 50 detik mulai dari sekarang. Silakan kalian kerjakan dan tulis jawabannya di kolom komentar. Oke? Saya tekankan kembali teman-teman yang belum follow untuk segera follow. Di sini di atas ada tombol ikuti karena kita akan mengadakan live rutin gratis seperti ini gitu ya. Gratis. Tidak ada pungutan biaya apapun. Intinya niatnya saya ingin membantu saja buat teman-teman yang ingin berjuang untuk jadi CPNS di tahun 2023. Karena di bulan Juni akan dibuka besar-besaran ya untuk rekrutmen CPNS-nya. Oke, kira-kira untuk soal ini kata kuncinya apa nih teman-teman? Kira-kira untuk soal ini kata kuncinya yang paling tepat yang mana gitu ya? Ada 3 kata, mungkin ini agak beda ya sama yang sebelumnya ya. Kalau sebelumnya cuma 2 kata, ini ada 3 kata. Ada pena, tinta, kertas. Kira-kira kata kuncinya apa? Saling berhubungan maksudnya apa? Coba dong ada yang menuliskan nih di kolom komentar. Kira-kira kata kuncinya apa teman-teman? Alat, bahan, media. Coba dong dibuat dalam bentuk kalimat yang enak ya. Dalam bentuk kalimat yang enak. Nanti saya akan bacakan nih. Silahkan tuliskan dalam bentuk kalimat yang enak kita baca ya. Oke. Mana nih? Belum ada nih. Tidak ada yang harus kau cari, kuas chat di sini. Alatnya pena. Mana tadi? Alat untuk melukis adalah mana sih tadi? Alatnya pena, isinya tinta, medianya kertas gitu. Kata Andika, alatnya pena, isinya tinta, medianya kertas gitu ya. Oke. Jadi kalau saya kata kuncinya itu kayak gini. Pena butuh tinta untuk menggambar di kertas. Pena butuh tinta untuk menggambar di kertas. Sebagaimana kuas butuh cat untuk menggambar di dinding. Kuas butuh cat untuk menggambar di dinding. Jadi jawabannya adalah jawaban yang B. Bisa dipahami ya? Oke teman-teman. Jadi gini ya. Untuk selanjutnya mungkin kalian langsung dituliskan saja dalam bentuk kalimat. Apa gitu ya. Seperti ini kayak tadi, dibuat dalam bentuk kalimat yang lengkap. Nanti saya bacakan gitu ya. Lanjut ke soal berikutnya. Kira-kira untuk soal ini jawabannya apa? Dan silakan segera tulis dalam bentuk kalimat ya. Tulis dalam bentuk kalimatnya seperti apa. Oke. Selamat ya yang sudah betul ya. Kira-kira apa nih untuk soal ini? Segera kerjakan, tulis jawabannya di kolom komentar teman-teman. Oh lah gitu ya, gitu caranya mudah banget ya. Nggak ada yang susah ya, mudah banget. Ingat, kebanyakan orang itu tidak belajar sesuai dengan kisi-kisi. Padahal sudah jelas untuk CPNS itu tidak seperti BUMN yang tidak dikasih tahu kisi-kisinya. Tapi untuk CPNS enak banget. Kenapa? Dikasih tahu nih soal-soal yang akan muncul itu seperti apa. Maka dari itu nanti kita akan live rutin gratis. Banyak sekali pertemuan seperti ini berikutnya. Makanya dari itu silakan kalian follow dulu akun saya ini. Nanti pastinya akan sangat bermanfaat buat teman-teman apalagi yang belum punya pekerjaan gitu ya. Dan mau mendaftar di CPNS 2023. Karena CPNS itu akan dibuka besar-besaran di bulan Juni. Berarti ada 4 bulan lagi waktu kita bersiap. Sehingga nanti pada saat pelaksanaan tes aslinya sudah sangat-sangat siap. Oke? Kira-kira untuk soal ini jawabannya yang mana teman-teman? Kira-kira anggota tubuh, fungsi anggota tubuh, fungsi anggota tubuh. Oke. Katanya kata kuncinya adalah anggota tubuh dan fungsi anggota tubuh. Oke, sekarang kita lihat ya. Berfungsi, kegunaan alat indera. Telinga untuk mendengar, tangan untuk pukul. Kita lihat ya, jawabannya adalah, ini kata kuncinya indera ya. Jadi yang paling tepat adalah indera. Jadi telinga itu adalah alat indera untuk mendengar. Kulit itu alat indera untuk meraba ya. Jadi jawabannya adalah jawaban yang D. Saya lebih fokusnya ke yang D ya. Karena ini lebih detailnya itu terkait dengan inderanya gitu ya. Indera fungsi betul ya. Oke. Bisa dipahami ya teman-teman. Oke, isi banget bang. Oke, bisa dipahami ya. Luar biasa nih yang terus benar-benar dari awal sampai sekarang. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Mudah, gampang, sebagaimana titik-titik dan titik-titik. Silakan segera kerjakan. Tulis jawabannya di kolom komentar.
Saya doakan nih buat teman-teman semua yang betul-betul mengikuti live class ini dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dan nanti mendaftar CPNS 2023 pada bulan Juni. Saya doakan semoga kalian betul-betul bisa lolos pada instansi ataupun lembaga yang kalian inginkan masing-masing. Pada intinya tentunya kebanyakan orang mungkin untuk CPNS ini tidak mempersiapkan diri dari jauh hari ya. Mereka cuma mempersiapkan diri ketika sudah jelas-jelas ada pengumumannya ataupun jadwalnya. Sedangkan sekarang memang secara jadwal memang belum ada yang resminya, tapi pemerintah sudah jelas kalau bulannya itu adalah di bulan Juni. Maka dari itu alangkah baiknya karena kita sudah tahu nih bahkan akan ada dibuka, kita harus mempersiapkan diri semaksimal mungkin di bulan ini. Jadi saya ingatkan buat teman-teman yang belum follow akun saya, silakan segera follow di atas di sini ada tombol follow atau mengikuti supaya apa? Ini baru pertemuan live class saya yang ketiga loh. Jadi pertemuan saya baru ketiga kalinya saja. Jadi kalian tidak ketinggalan. Nanti kita akan mengadakan live rutin gratis seperti ini berikutnya. Gitu ya. Kira-kira saya pengen lihat nih ini kata kuncinya apa. Dan saya ingatkan ya teman-teman yang belum masuk ke dalam grup segera masuk ke dalam grupnya ya. Yang belum masuk ke dalam grup segera masuk ke dalam grupnya. Caranya adalah ada di IG saya Aditya_Master Tutor untuk grupnya. Oke. Sinonim ya. Oke, kita lihat ini betul kata kuncinya adalah sinonimnya. Maka dari itu mudah itu sinonimnya adalah gampang. Sebagaimana teman sinonimnya adalah rekanan, temanan ataupun rekanan. Jadi jawabannya adalah jawaban yang B. Bisa dipahami ya teman-teman untuk soal ini ya. Bisa dipahami ya untuk soal ini. Kita lanjut ke soal berikutnya nih kalau sudah pada paham. Oke. Yang belum follow silakan follow dulu teman-teman. Lanjut ke soal berikutnya. Gelap, terang, sebagaimana basah, titik-titik. Kira-kira menurut kalian jawaban yang paling tepatnya yang mana nih? Gelap, terang, basah, sebagaimana, titik-titik. Yang paling tepat menurut kalian jawabannya yang mana? Easy peasy katanya ya. Oke. Yang mana nih teman-teman? Oh sorry, ini belum saya mulai ya. Jadi silakan ya yang belum masuk grup, segera masuk ke dalam grup dulu. Karena di dalam grup nanti pastinya akan saya bimbing ya arahnya seperti apa, karena kebanyakan orang tidak bingung cara arahnya seperti apa gitu ya. Grupnya penuh. Oh grup. Pokoknya nanti kalian WA dulu saja ya sesuai dengan aturan yang ada di story IG saya. Jadi silakan pertama follow dulu IG saya, kedua lihat storynya. Nama IG-nya apa? Nama IG-nya itu adalah Aditya_Master Tutor gitu ya. Nanti silakan kalian masuk ke dalam grup. Bayar nggak bang? Nggak usah bayar, gratis ya. Tidak perlu bayar, gratis teman-teman. Nanti saya bantu teman-teman semua, saya bimbing. Semoga kalian bisa lolos di CPNS 2023 ini. Amin ya teman-teman. Saya doakan nih buat kalian yang live mengikuti live ini, yang benar-benar serius, yang bersungguh-sungguh. Silakan kalian semoga bisa lolos pada saat 2023 ini pada instansi ataupun lembaga yang kalian inginkan masing-masing. Masih kuliah, nggak apa-apa ya, masih kuliah juga belajar dulu. Supaya nanti kalian, kalau misalkan sudah lolos, kalian bisa langsung mendaftar gitu ya, seperti itu. Oke, kita bahas bareng-bareng. Jadi betul sekali di sini banyak yang bilang, lihat di kolom komentar nih dari Nyabi. Alhamdulillah sudah lolos 2014, good luck semuanya. Coba saya pengen nanya Nyabi, kemarin pada saat 2014 itu persiapan yang keberapa kalinya? Sharing-sharing ya teman-teman biar memotivasi buat teman-teman yang lainnya. Kalau yang udah lolos jadi CPNS siapa aja nih? Oke, sekarang kita untuk soal ini betul sekali di sini kata kuncinya adalah antonimnya. Gelap itu antonimnya ataupun kebalikannya ataupun lawan katanya adalah terang. Sebagaimana basah lawan katanya adalah kering. Jadi jawabannya adalah jawaban yang C gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. 50 detik mulai dari sekarang. Saya izin minum dulu ya. Libatin jalur langit teman-teman biar dipermudah. Amin. Betul ya teman-teman. Doa dan usaha ya kita maksimalkan. Tuh lihat tuh Atesia Hutapea. Puji Tuhan udah lolos CPNS 2021. Alhamdulillah ya. Jadi saya doakan nih buat teman-teman yang lain juga semoga bisa lolos gitu ya tahun 2023.
Kan 2022 kemarin emang nggak ada untuk CPNS ya. Mungkin hanya untuk sekolah kedinasan saja. Nah, untuk tahun 2023 ini dibuka besar-besaran lagi. Maka dari itu buat kalian yang serius, makanya harus serius belajarnya mulai dari sekarang gitu ya. Oke. Karena ini kesempatan besar sekali. Sebelumnya 2021 ada, 2022 nggak ada, ataupun cuman buat buat apa? Buat sekolah kedinasan doang. Dan 2023 dibuka besar-besaran lagi gitu ya. Apa iya Bang tes CPNS bakal kalah sama orang yang pakai duit? Kalau menurut saya dengan sistem yang sekarang enggak ya. Soalnya semuanya bener-bener apa ya? Bener-bener skornya pun kan di live kan. Jadi agak sulit kalau misalkan jalur-jalur seperti itu. Jadi kita fokus saja untuk mempersiapkan diri semaksimal mungkin ya. Oke. Jadi untuk soal ini kata kuncinya itu adalah mencari gitu ya. Jadi wartawan itu tugasnya adalah untuk mencari mencari berita gitu ya. Wartawan mencari berita. Sebagaimana polisi itu adalah mencari pencuri. Jadi jawabannya adalah jawaban yang C, teman-teman, bisa dipahami ya. Mencari, betul mencari ya. Kak Adit, gimana caranya kalau mau ikut gabung grup? Oke, pertama follow akun IG saya dulu, namanya Aditya_Master Tutor. Kedua, setelah follow, lihat di story-nya. Di story-nya saya sudah menjelaskan bagaimana cara masuk ke dalam grupnya. Nah, kalian ikutin itu dan nanti kalian akan dimasukkan ke dalam grupnya. Ini cuma untuk yang serius doang, gratis, tidak perlu bayar. Saya bantu teman-teman, saya bimbing teman-teman, berikan arahnya supaya bisa lolos, karena kebanyakan orang belajarnya itu betul-betul tidak sesuai dengan kisi-kisi, sayang banget gitu ya. Padahal sudah jelas dari pemerintah ada kisi-kisinya. Oke, soal berikutnya 50 detik mulai dari sekarang. Silakan nih teman-teman yang belum follow dulu, karena kita akan mengadakan live rutin seperti ini gitu ya. Pertanyaannya, apakah CPNS harus S1? Tidak ya. Kenapa? Karena sudah jelas-jelas ada sekolah kedinasan. Itu tuh adalah untuk teman-teman kita yang SMA, yang lulusan SMA, misalkan STAN, STIS, PDN dan lain-lain gitu ya. Dan formasinya pun kadang ada yang men-sharekan untuk yang lulusan SMA. Jadi ada juga yang lulusan SMA gitu ya. Dan maka dari itu, tapi gimana ya? Ya kita tunggulah formasinya di bulan April ini. Katanya penjelasan berkaitan dengan formasi ini akan diumumkan di bulan April. Jadi mungkin cuman beberapa waktu lagi saja ya, kita bakalan tahu untuk 2023 ini apa saja yang dibuka, dari lulusan apa saja nanti akan dijelaskan oleh pemerintah. Oke, untuk soal ini kira-kira kata kuncinya apa nih teman-teman? Ada maksimal usia nggak Kak buat CPNS? Kalau tidak salah maksimalnya 35 tahun ya. Maksimalnya. Pokoknya nanti silakan nih follow dulu. Nanti saya akan berikan info-info yang penting di dalam di dalam grup WA saya, di dalam IG saya, di dalam postingan TikTok. Jadi silakan nih follow dulu, penting banget. Nanti saya akan jelaskan hal-hal seperti ini ya. SMK nggak bisa ya? Kalau tidak salah bisa juga. Coba nanti pokoknya kalian follow dulu. Nanti akan saya jelaskan formasi apa saja yang dibuka, dan juga untuk SMK apakah ada ataupun tidak. Apa CPNS ada minimal IPK-nya? Kalau tidak salah ada ya, kalau minimal IPK ya. Tapi pasti bisa lah kalau kalian misalkan IPK-nya 3 ke atas. Oke, sekarang kita bahas dulu ya teman-teman. Oke, kalau untuk soal ini jawabannya adalah yang mana? Yang C ya. Jadi ini adalah tempat bekerjanya. Betul, pejuang SPBM. Teller bekerja di bank, guru bekerja di sekolah. Jadi jawaban yang paling tepatnya adalah jawaban yang C. Karena ini tempat kerja. Teller tempat kerjanya di bank. Kulit tempat kerja di sepatu tidak. Masinis tempat kerjanya di gudang, di gedung tidak. Mungkin di jalan ya. Kemudian kaki tempat bekerjanya di sepatu, kurang tepat. Pot tempat kerjanya di bunga, tidak. Jadi guru tempat kerjanya adalah di sekolah. Jawabannya adalah jawaban yang C. Lanjut ke soal berikutnya. Silakan kalian kerjakan 50 detik mulai dari sekarang. Alhamdulillah lulus CPNS 2019. 2009 ternyata Fitri. Nama IG-nya apakah? Nama IG-nya Aditya_Master Tutor teman-teman.
Jadi silakan kalian follow ya teman-teman. Nanti di sana ada cara untuk masuk ke dalam grupnya. Ini saya ketik aja ya mungkin ya. Nah itu ya. Bentar, pertanyaan yang tersematnya mana ya? Nah itu nama IG-nya ya teman-teman. Oke, sekarang kita lihat untuk soal ini. Di sini kata kuncinya adalah yang berlebih menyebabkan, teman-teman. Yang berlebih menyebabkan. Jadi hujan yang berlebih menyebabkan banjir. Kemarau yang berlebih akan menyebabkan apa nih? Betul ya, B. Kekeringan. Jadi jawabannya adalah jawaban yang B. Berlebihan, betul ya, berlebihan. Jadi saya di sini kata kuncinya adalah yang berlebih menyebabkan. Begitu ya teman-teman. Itu nama IG-nya Aditya_Master Tutor ya teman-teman. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Silakan kerjakan. 50 detik mulai dari sekarang. Oke. Udah saya WA Bang. Oke, ditunggu ya, nanti dimasukkan ke dalam grupnya. Ini siapa nih yang belum masuk grup? Siapa lagi nih teman-teman? Yang belum masuk grup siapa lagi? Yang belum masuk grup, yang mau masuk grup siapa? Coba saya tanya yang mau masuk grup siapa? Coba katakan mau ya. Yang mau masuk grup. Oke. Kalau yang sudah masuk grup siapa? Yang sudah masuk grup coba katakan saya sudah masuk grup. Coba tuliskan saya sudah masuk grup ya. Oke, mau. Andri Septiawan sudah masuk grup. Saya sudah masuk grup. Oke, yang sudah masuk grup siapa lagi nih? Oke, sekarang kita sambil bahas ya. Untuk soal ini kata kuncinya adalah salah satu jenis. Jadi zebra itu merupakan salah satu jenis binatang. Sebagaimana yang paling tepat adalah mawar merupakan salah satu jenis bunga. Jadi jawabannya adalah jawaban yang E. Oke. Gimana caranya masuk ke dalam grup? Pertama, follow dulu IG saya namanya Aditya_Master Tutor. Nanti di story IG saya sudah jelaskan bagaimana cara masuk ke dalam grupnya. Gitu ya. Jadi silakan kalian chat dulu ke dalam nomor tersebut, nanti saya akan masukkan ke dalam grup WA-nya. Lanjut ke soal berikutnya, rumah atap kepala bla bla bla. Silakan kerjakan 50 detik mulai dari sekarang. Kisi-kisi dari pemerintah lihatnya di mana? Oke, nanti mungkin lebih enaknya saya kirim di grup aja ya untuk kisi-kisinya ya. Yang mau kisi-kisinya mungkin saya nanti akan bagikan di dalam grupnya ya. IG-nya apa Kak? IG-nya Aditya_Master Tutor. Yang mau kisi-kisinya nanti saya akan bagikan di dalam grupnya. Yang mau kisi-kisinya nanti akan saya bagikan di dalam grupnya. Jadi saya tekankan ya, ada 21 bab yang sesuai dengan kisi-kisi yang harus kita pelajari teman-teman. Jadi
Sayang banget kalau kalian tidak belajar sesuai dengan kisi-kisi, karena enak banget ya. Untuk CPNS itu udah jelas-jelas ada ininya apa, ada kisi-kisinya. Jadi kalian tinggal mengikuti kisi-kisinya tersebut saja. Oke, ini kata kuncinya apa nih? Rumah, atap, kepala, titik-titik. Makasih ya Diana ya. Kisi-kisi dari pemerintah lihatnya di mana? Sebetulnya coba kalian tulis aja kisi-kisi pemerintah CPNS 2021. Nanti pasti akan keluar. Tapi kalau ingin mau cepatnya, kalian masuk aja ke dalam grup. Nanti saya akan bagikan sekarang setelah live ini berakhir ya. Oke, untuk soal ini banyak yang bilang rambut ya. Kira-kira kata kuncinya apa teman-teman? Di atas ya teman-teman. Oke, kalau ini salah satu bagian. Oke, jadi salah satu bagian daripada rumah adalah atap, salah satu bagian daripada kepala adalah rambut. Jadi jawabannya adalah jawaban yang E teman-teman. Bisa dipahami ya? Oke, bagian ya, betul ya. Atas pun bisa ya, mungkin atas rumah, atap, atas kepala atau apa, rambut gitu ya. Jadi jawabannya adalah jawaban yang E. Semua soal CPNS apakah seperti ini? Saya tekankan ada 21 bab yang akan diujiankan di CPNS, di SKD gitu ya. Dan salah satunya adalah bagian ini adalah masuk ke dalam bagian verbal analogi gitu ya. Oke. Udah jam 7 Kak? Oh, udah jam 7 ya? Oke, saya ingatkan yang belum follow untuk segera follow terlebih dahulu teman-teman, supaya kalian akan mendapatkan live rutin berikutnya. Oke, mungkin ini adalah soal terakhir yang akan kita bahas. Saya di sini akan fokus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan nih buat teman-teman yang pengen masuk grup. Caranya gimana? Oke, bentar. Saya perlihatkan dulu ya. Bentar, saya siapkan dulu. Caranya untuk kalian yang pengen tunggu sebentar ya. Nah, jadi silakan kalian pertama follow dulu IG saya, Aditya_Master Tutor. Nanti kalau kalian sudah follow, nanti di story ini tuh ada penjelasan bagaimana cara masuk ke dalam grupnya. Jadi silakan follow dulu, follow TikTok, follow ini, dan nanti akan di sini ada penjelasan bagaimana cara masuk ke dalam grupnya. Untuk selanjutnya soal deret matematika ya Kak. Oke, gimana nih? Setuju nggak teman-teman kalau untuk selanjutnya kita akan bahas soal deret angka? Setuju nggak teman-teman? Yang bilang setuju, nanti kita akan bahas bareng-bareng terkait dengan deret angka. Setuju nggak teman-teman? Setuju ya? Oke, setuju ya teman-teman. Jadi silakan keluar dulu, follow dulu IG yang ini, namanya Aditya_Master Tutor. Nanti kalian buka story IG-nya, nanti kalian akan diberitahukan caranya di story tersebut untuk masuk ke dalam grupnya. Setuju bang? Setuju? Oke, setuju ya. Nanti pertemuan berikutnya mungkin kita akan bahas soal-soal deret angka. Jadi silakan nih, soal deret angka tipe-tipenya yang kayak begini ya. Nanti kita akan bahas bareng-bareng. Mungkin untuk pertemuan berikutnya, karena kita akan bahas soal deret angka, kalian juga harus harus mempersiapkan diri dari segi bukunya ya. Kalian persiapkan bukunya dan kotretannya. Nanti kalian buka di kertas tersebut, coret-coret untuk menghitungnya. Nanti kita bahas bareng-bareng. Setuju nggak teman-teman kayak gitu? Soal cerita kapan bang? Oke, mungkin setelah ini deret angka dulu. Setelah deret angka, nanti kita akan bahas untuk bab-bab berikutnya. Ingat teman-teman, ada 21 bab ya teman-teman yang sudah saya jelaskan. Mana nih? Nah, ini yang saya maksud tadi kisi-kisinya gitu ya. Ini yang saya maksud kisi-kisinya. Nanti saya akan kirim di dalam grup ya. Saya akan kirim di dalam grup. Jadi kisi-kisinya jadi untuk SKD itu dibagi menjadi 3 mata pelajaran. Ada TIU, TWK, dan TKP. TIU itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. TIU ada 10 bab. Untuk TIU itu ada 10 bab gitu ya. Ini bab-babnya. Yang tadi kita bahas ada baru bagian verbal analogi. Kita belum membahas verbal silogisme, belum membahas verbal analitis atau soal cerita, belum membahas numerik berhitung, belum membahas deret angka dan lain-lain. Ini ada 10 bab. Untuk bagian TWK ada 1, 2, 3, 4, 5 bab. Untuk TWK 5 bab. Untuk TKP ada 1, 2, 3, 4, 5 juga gitu ya. Jadi ini 1,
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. TKP 6 bab, TWK 5 bab, ini adalah 10 bab. Jadi totalnya 21 bab gitu ya. 21 bab, 10 bab, ini 5 bab, ini 6 bab. Jadi kita akan bahas bareng-bareng di live berikutnya. Kalau kalian mau kisi-kisi ini, saya nanti akan kirimkan di dalam grup teman-teman ya. Oke, 6 bang untuk TKP, betul 6 untuk TKP. Jadi nanti akan saya kirimkan di dalam grup buat kalian yang mau. Caranya gimana masuk ke dalam grup tersebut? Caranya mudah sekali. Kalian follow dulu IG saya Aditya_Master Tutor. Nanti di story ininya ada caranya untuk masuk ke dalam grup WA tersebut gitu ya. Oke teman-teman, saya sudah WA. Oke, nanti ya dibahas oleh saya ya. Karena saya nggak pakai admin, bener-bener pakai sama saya sendiri aja untuk yang mengontrol si grupnya itu. Jadi mohon maaf nih kalau nanti ternyata balasnya lumayan lama karena banyak banget yang gabung ke dalam grupnya ya. Masukin saya bang, udah, oke. Bang yang belum pernah ikut CPNS bisa ikut gak? Pastinya bisa lah gitu ya. Pastinya bisa. Jadi saya sangat menyarankan ikut dulu aja supaya mungkin buat kalian yang emang yang sekarang belum punya pekerjaan, kalian ikut dulu supaya jadi dapat pekerjaan. Dan enak banget ya untuk CPNS dapat pensiunan dan lain-lain. Lihat kis-kisnya tadi kak. Oh, mau lihat lagi yang tadi ya? Oke. Oh enggak, mungkin nantilah saya lihatkan di grup aja. Saya kasih filenya aja ya. Saya kirim filenya aja di dalam grup. Jadi silakan kalian yang belum masuk grup untuk segera masuk ke dalam grupnya terlebih dahulu. Nanti saya akan bagikan file untuk grupnya itu di dalam grupnya gitu ya. Oke teman-teman, mungkin terima kasih banyak untuk pertemuan kali ini. Karena tadi banyak yang request untuk pertemuan berikutnya bagian deret angka. Nanti kita akan bahas untuk materi deret angka di pertemuan berikutnya. Terima kasih banyak, saya doakan, saya betul-betul tulus ingin membantu teman-teman semua secara gratis, tidak perlu bayar untuk belajar mempersiapkan diri CPNS 2023. Semoga saja apa yang saya bantu ini, apa yang saya coba untuk berikan buat teman-teman semua bisa membantu teman-teman semua bisa lolos di CPNS 2023 pada instansi ataupun lembaga yang kalian inginkan masing-masing. Terima kasih banyak, semoga saya bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.